بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها وبعد إخواني في الدين أعزكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullah. Terakhir kita baca bab al-istikharah wal musyawarah. Bab tentang istikharah dan juga musyawarah. Manakah yang lebih didahulukan, dan kemarin sudah kita singgung. Yang lebih didahulukan adalah istikharah. Kalau hal tersebut adalah perkara yang sifatnya kepribadiannya, urusannya individu, personal, maka yang lebih dikedepankan adalah istikharah. Dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara yang membimbangkan, yang dia tidak mengerti. Mana yang lebih rajih di antara dua perkara, maka atasnya istikharah. Yang kemudian apabila dia tidak mendapatkan jawabannya, maka dia lakukan istikharah untuk kedua kalinya. Yang kemudian kalau dia tidak mendapatkannya, maka tetap dia dilakukan, disyariatkan untuk melakukan istikharah untuk yang ketiga kalinya. Namun apabila belum mantap baginya, maka baru disyariatkan musyawarah. Bermusyawarah. Akan tapi bagi mereka orang-orang yang memiliki pengalaman, orang-orang yang memiliki khibrah, memiliki pengalaman, dan juga orang-orang yang memiliki tajaman yang atau pemahaman yang tajam, pandangan yang tidak sempit, seorang yang juga salah, baik izin dalam urusan agamanya, bukan orang yang fasik. Karena berapa banyak orang yang tajam pandangannya, orang yang banyak pengalamannya, tapi karena tidak bertakwa, akhirnya dia memutuskan suatu keputusan yang mengarahkan kepada kebinasaan. Maka hendaknya dipilih kepada orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Yaitu yang pertama, sanahul fiddin, baik menurut timbangan agama orang tersebut baik. Yang kemudian orang yang memiliki pandangan yang tajam. Yang ketiga, orang ini memiliki pengalaman yang banyak. Maka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan ditunjuk sebagai ahlus syura. Orang-orang yang berhak mendapatkan penamaan ahlus syura. Kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Kata beliau, bab istihbabud dhahab ila al-'id wa iyadatil marid wal hajj wal ghazwi wal janazati wa nahwiha min tariq warruju' min tariqin akhar. Disenangi, kata beliau, bab tentang disenangi seorang itu pergi untuk melaksanakan salat Id, untuk mengunjungi orang yang sakit, atau ketika dia berhaji, atau ketika dia berperang, wal janazah, demikian pula ketika dia mengusung jenazah, menghantarkan kepada pemakamannya, wa nahwiha, dan juga yang selainnya. Entah itu dia ta'lim misalnya, atau ngantar ustaz misalnya. Min tariq, dia berangkat dari satu jalur
Waruju min tariqin akhar. Dia berangkat dari arah selatan, akan tapi ketika dia kembali ke tempat asalnya melalui jalan yang berbeda. Berangkat lewat selatan, pulang lewat utara. Atau yang sebaliknya. Alasannya litaktsiri mawadhi'il ibadah. Untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Kalau dia berjalan satu arah saja, maka tempat ibadahnya cuma satu. Namun kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia niatkan untuk ibadah, maka dia langkahkan kakinya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah nikmat yang Ahlus Sunnah. Dalam setiap aspek kehidupannya, kalau dia tanamkan niatnya ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bernilai ibadah. Sampai dia masukkan satu suap nasi ke dalam mulut istrinya, maka itu bernilai ibadah. Maka dimasukkan, disiapkan seorang Ahlus Sunnah penuntut ilmu yang wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik. Yang telah memberikan taufik kepadanya sehingga dia tahu mana jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada Rabbnya. Mana jalan-jalan yang akan menjauhkan diri daripada rahmatnya sehingga dia bisa menjauh daripadanya. Sebabnya adalah ilmu. Maka nikmat seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melangkahkan kakinya untuk melakukan ritual ibadah, maka dianjurkan kata Imam Nawawi rahimahullah untuk berangkat dari jalan yang satu, akan tapi ketika kembali ke tempat asalnya berjalan melalui tempat yang selainnya. Adapun hikmah kenapa hal tersebut terjadi, seperti Id, seorang salat Id berangkat dari arah barat, akan tapi kembali ke rumahnya melalui jalan timur misalnya. Sebagian para ulama mereka memberikan hikmahnya, alasannya disebabkan karena mereka mengharapkan para saksi nanti di hari kiamat. Karena bumi nanti di hari kiamat akan menjadi saksi. Sebagaimana firman-Nya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dan ketika hari itu bumi tuhaddits, dia akan bercerita, dia akan mengabarkan akhbaraha dengan kabar-kabarnya. Si fulan melakukan ini dan itu. Saksinya adalah tanah. Fulan bin fulan mengamalkan amalan ini. Ketika jam sekian, hari sekian, saksinya adalah bumi. Itulah hikmahnya. Kenapa mereka berjalan di satu tempat ketika berangkat, akan tapi ketika kembali ke rumahnya, menuju rumahnya, dia berjalan lewat jalan yang lain. Alasannya untuk memperbanyak saksi bahwasanya dirinya melakukan ritual ibadah nanti di hari kiamat. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, disebut oleh mereka para ulama, kenapa Rasulullah berangkat ketika sholat Id atau haji, berangkat dari jalan yang satu kembali kepada rumahnya, menuju rumahnya melalui jalan yang kedua. Alasannya untuk menyebarkan, menampakkan syiar-syiar Islam. Itu diantara hikmah yang kedua. Menampakkan syiar-syiar Islam. Ketika berangkat, inilah kaum muslimin. Mengenakan jubahnya, mengenakan pecinya, mengenakan wewangiannya. Menebarkan salam ketika berjumpa dengan kaum muslimin. Menampakkan syiar-syiar al-Islam. Mungkin dia berangkat lewat jalur satu, jalur barat misalnya. Ternyata di situ tidak didapati manusia. Penuh dengan kebun. Maka dia keluar kembali daripada tempat ibadah menuju rumahnya. Dia berangkat dari tempat ibadahnya menuju rumahnya dari arah yang selainnya, selatan misalnya. Ternyata di situ banyak manusia, kaum muslimin, sehingga dengannya dia bisa menebarkan Assalamualaikum. Menebarkan syiar, menampakkan syiar-syiar al-Islam. Ini alasan yang kedua, hikmahnya, kata mereka. Di antara yang ketiga, kenapa harus berbeda jalannya ketika berangkat dan pulang memiliki jalur yang berbeda? Alasannya sebagai mereka para ulama mengatakan untuk memberikan sedekah kepada mereka orang-orang fakir. Kadang ketika seorang hendak bersedekah karena Idul Fitri biasanya yang paling afdal adalah memberikan makanan tersebut, zakat tersebut sebelum ditegakkannya as-shalah. Ketika dia berangkat dari jalur yang satu ternyata tidak didapati fakir miskin, maka ketika dia
pulang daripada tempat salatnya, maka dia bisa memberikan sedekah di tempat yang selainnya. Ini kata mereka, para ulama. Akan tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan tarjih bahwasanya yang lebih kuat adalah yang pendapat yang kedua, yaitu menebarkan, menampakkan syiar, mengagungkan syiar-syiar Allah al-Islam. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Dan masih ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya mereka para ulama ada di antara mereka yang melapangkan urusan ini. Yang asalnya adalah salat Id. Rasul berangkat dari arah jalur yang satu, kembali menuju rumahnya melalui jalur yang berbeda. Kemudian mereka para ulama memberikan kelapangan dalam hal ini. Apakah salat Jumat bisa diterapkan hal yang demikian? Berangkat dengan jalur yang berbeda. Berangkat dari barat, pulang dari arah timur menuju rumahnya. Karena alasannya salat Jumat juga Id. Sebagian ulama mereka meluaskan lagi. Kalau salat jemaah bagaimana? Tadi kan dikiaskan salat Jumat. Salat Jumat kan Id. Maka bisa diterapkan dengan hadis ini. Sebagian ulama lagi melapangkan hal ini. Itu kan salat Jumat. Berarti salat jemaah itu bisa dikiaskan. Kan salat namanya. Demikian. Jadi salat 5 waktu berangkat dari subuh misalnya. Berangkat salat subuh, berangkat dari rumahnya dari arah barat. Pulang dari subuh menuju rumahnya dari arah selatan misalnya. Demikian. Kemudian mereka para ulama melapangkan lagi, melebarkan lagi urusannya. Seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Perang. Mengusung jenazah. Seperti iyadatil marid. Mengunjungi orang yang sakit. Berangkat dari arah yang satu. Kembali menuju rumahnya dari arah yang berbeda. Mana yang lebih tepat? Maka dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-amru laisa kadzalik. Perkaranya tidak demikian. Yang paling tepat adalah perkaranya tidak demikian. Kias-kias yang seperti itu adalah kias yang sangat lemah. Seperti mengkiaskan salat Jumat dengan salat Id. Mengkiaskan salat jamaah seperti salat Jumat. Mengkiaskan iyadatul marid, mengusung jenazah, dikiaskan kepada salat dengan alasan kan sama-sama ibadah. Maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala itu adalah kias yang sangat lemah. Kenapa dikatakan lemah? Karena ibadah ini terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengusungan jenazah terjadi tidak pada zaman Rasul? Terjadi. Berapa banyak syuhada, berapa banyak mereka sahabat-sahabat yang sakit, entah karena sepuh, entah karena luka, disebabkan karena jihad fisabilillah, entah karena faktor usia dan yang selainnya. Demikian ketika penyakit-penyakit mengidap para sahabat Rasulullah mengunjungi orang yang sakit. Ya. Terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salat Jumat terjadi tidak pada zaman Nabi? Terjadi. Demikian pula salatul jamaah terjadi tidak pada zaman Nabi? Terjadi semua. Kemudian kita lihat riwayatnya. Apakah Nabi menyilangkan rute jalan ketika beliau berangkat menuju tempat ibadahnya? Ketika salat zuhur misalnya, berangkat dari rumah Aisyah, kemudian kembali ke rumah Fatimah atau ke rumah Hafsah misalnya. Tidak didapati. Berangkat dari jalur yang sama dan kembali dari jalur yang sama pula. Berarti menyilangkan jalur ketika dia berangkat dan pulang itu memiliki dalil khusus. Yaitu khusus untuk salat Id dan al-hajj. Kepada haji. Adapun yang selainnya, maka tidak. Kata beliau. Rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang terkuat. Karena seorang tidak bisa menetapkan ini adalah ta'abud. Ini adalah peribadatan. Ini adalah jenis ritual ibadah. Kecuali harus punya dalil. Dan ternyata pada zaman Nabi telah terjadi. Seperti mengunjungi orang yang sakit. Seperti mengunjungi atau melakukan pemakaman. Mengurus jenazah. Menghantarkan mayit ke tempatnya. Makabir, kuburan. Terjadi pada zaman Nabi. Dan ternyata Nabi SAW berangkat dari arah yang sama. Berangkat dan pulang melalui jalur yang sama. Kalau hal tersebut merupakan ta'abbud, niscaya akan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin qala fa tariqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
apabila beliau masuk padanya yaumul Id, hari raya, khalifat tariqi, beliau akan menyelisihi jalan pergi dan jalan pulang. Riwayat Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Nawawi rahimahullah, wa qawlu khalafa tariq, yakni dhahaba fi tariqin, wa raja fi tariqin akhar. Berangkat dari jalan yang satu, akan tapi ketika kembali ke tempat asalnya, melalui jalan yang berbeda, jalan yang selain. Maka pelajaran yang bisa kita ambil di sini tentu sangat jelas. Zahir, bahwasanya ketika seorang melakukan hari raya, dan hari raya di sini adalah hari raya Id wan Nahar, hari raya menyembelih dan hari raya Idul Fitri, Syawal. Maka ketika dia berangkat menuju musalla, menuju lapangan tempat salatnya, maka dia berangkat dari jalur yang berbeda. Berangkat dan pulang dengan jalur yang tidak sama, akan tetapi dengan jalur yang berbeda. Di antara hikmah yang paling kuat kata Ibnu Utsaimin adalah untuk menebarkan syiar-syiar Islam. Di antara syiar Islam, seperti sedekah. Seperti sedekah, ternyata di jalur ini terdapat ada seorang fakir, seorang miskin yang ternyata tidak tercantum namanya sebagai orang yang berhak mendapatkan zakat misalnya, atau tidak tercantum sebagai orang yang berhak mendapatkan daging kurban karena tidak dijangkau tempatnya, atau karena terluputkan. Maka dengan sebab dua jalur yang berbeda tersebut, maka terdapatlah kemaslahatan bagi agama. Kemudian hari selanjutnya, qala rahimahullahu taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajarah, kata beliau, dan ini ketika haji. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika haji. Min tariqi syajarah, melalui jalan yang bernama jalan syajarah. Jalan syajarah ma'ruf, jalan yang di situ banyak sekali syajarah, pohon, dan ini adalah jalan sudah dikenal bagi mereka orang yang ingin berangkat ke Mekah dari Madinah, maka mereka akan melintasi jalan syajarah. Wa yadkhulu min tariqil mu'arras, dan beliau masuk keluar dari Madinah lewat syajarah, masuk melalui jalan mu'arras. Mu'arras dikatakan di sini jalan yang sudah dikenal, akan tapi ini lebih dekat, lebih pintas jalan tersebut daripada jalan syajarah. Wa idza dakhala Makkah dakhala min as-saniyatil 'ulya, dan apabila beliau masuk menuju kota Makkah, maka beliau akan melewati saniyah. Saniyah seperti gang lembah yang diapit dengan dua bukit. Jalannya tidak terlalu lebar. Itulah dikatakan saniyah. Saniyatil 'ulya, bagian saniyah gang yang di atas. Wa yakhruju min saniyati as-sufla, dan ketika keluar dari kota Mekah, maka beliau akan melewati gang yang ada di bawah kota Mekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka dua hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita akan kekhususan dua ritual ibadah ini. Ketika haji dan juga ketika Id. Ketika beliau keluar dari rumahnya, maka beliau akan melewati tempat yang bernama Tariqus Syajarah. Melewati jalan Asy-Syajarah. Ketika masuk, maka beliau melewati jalan Mu'arras. Dan apabila sudah masuk kota Mekah, maka beliau akan melewati gang atas kota Mekah dan keluar dari Mekah melalui jalan yang berbeda. Maka para ulama menunjukkan atau memberikan faedah bahwasanya hadis tersebut menunjukkan kepada kita dianjurkan untuk membedakan jalan ketika Id dan juga ketika haji. Adapun ketika khusus dalam hal haji, mereka para ulama di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membawakan beberapa pendapat aqwal daripada pendapat para ulama. Apakah yang dilakukan oleh Nabi ini adalah ta'abbudan karena ada nilai ibadah di dalamnya, atau karena kemudahan,
Kalau masuk ke Mekah itu lebih mudah lewat gang yang di atas. Kalau keluar daripada Mekah menuju Madinah, maka yang lebih mudah jalurnya adalah lewat gang yang ada di bawah kota Madinah. Apakah demikian? Apakah pendapat yang pertama karena ini adalah ibadah atau ini adalah jalan kemudahan? Kalau lewat jalur ini lebih mudah. Kalau lewat jalur itu sulit. Maka yang dilakukan yang lebih mudah. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 pendapat di sini. Yang pertama bahwasanya ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mengikutinya, maka masyhur dia akan mendapatkan pahala. Siapa yang dia tinggal di Madinah, kemudian ingin berangkat ke kota Makkah haji, maka dia hendaknya lalui jalan ini, lewat jalan Syajarah, kemudian masuk lewat jalan Mu'arras. Kalau sudah masuk kota Makkah, maka laluilah. Kalau masuk lewat kota Makkah, maka lalui gang yang di atas. Kemudian kalau ingin keluar daripada Madinah, maka hendaknya ikuti jalur yang ada di bawah kota Madinah. Itu sunnah. Pendapat yang kedua, bahwasanya ini adalah jalur yang lebih memudahkan perjalanan seorang dari Madinah ke menuju Makkah. Kemudian pendapat yang ketiga. Mereka para ulama, di antara Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan dia mengatakan ini adalah pendapat yang terbaik. Pendapat yang bagus. Beliau katakan, ma tayassara, apa yang mudah bagimu ketika kamu berhaji, kamu masuk ke kota Mekah, mana yang mudah bagimu untuk kamu lalui, maka masuklah. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Dan apabila kamu niatkan ingin mengikuti jalur yang pernah diikuti oleh Nabi dan itu mudah bagimu, maka itu lebih baik lagi. Kamu mendapatkan kemudahan dan kamu mendapatkan majur, pahala mengikuti sunnah Nabi. Akan tapi kalau ternyata apa yang telah dilakukan oleh Nabi, jalur yang dilalui oleh Nabi adalah jalur yang sangat sesak dan padat, menyulitkan bagimu untuk melalui jalan tersebut, maka cari yang paling mudah. Hadza tayyib. Ini pendapat yang baik. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Qala rahimahullahu taala babun, bab yang baru. Istihbab taqdimil yamin fi kullin ma huwa min babit takrim. Istihbab, disenangi taqdimil yamin, untuk mengedepankan, mendahului anggota bagian yang kanan. Fi kullin, pada setiap aspek kehidupan kalian. Ma huwa min babit takrim, yang di situ terdapat adanya kemuliaan pada dirimu. Contoh, apa saja? Kal wudu, seperti wudu. Maka wudu dimulai pada bagian yang kanan. Seperti apa? Cuci tangan. Mana yang lebih dahulukan? Kanan. Wal ghusl, demikian pula mandi. Seperti mandi jenazah. Seorang yang dimandikan mandi jenazah, maka yang pertama kali dilakukan adalah wudu. Memwudukan mayit, kemudian mandikan bagian daripada bagian yang sebelah kanan. Wa tayammum, demikian pula tayammum. Wa labsus thawb atau wa labsis thawbi wan na'ali, menggunakan baju dan menggunakan sandal. Nah, yang perlu diperhatikan, hal ini berlaku kalau anggota badan tersebut memiliki 2. Artinya berpasangan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hal tersebut ditetapkan oleh syariat. Kalau tidak ditetapkan oleh syariat, maka mendahulukan bagian kanan itu tidak terjadi. Contoh kecil. Sesuatu yang memiliki 2 bagian. Seperti tangan, itu sudah jelas. Ya, lebih dahulukan kanan ketika hendak wudu. Kanan dulu, baru kiri. Kalau dia tidak memiliki 2 pasang, seperti wajah. Ketika wudu, apakah kanan dulu? Tidak langsung, kan? Karena dia memiliki 1 saja. Kalau bermuka 2 munafik, mungkin bisa. Jelas yang pertama ya, harus memiliki 2 anggota. Tubuh tersebut memiliki 2 pasang. Kemudian harus ditetapkan oleh syariat. Syariat menetapkan untuk lebih mendahulukan bagian kanan, maka dilakukan. Kalau tidak ditetapkan oleh syariat, maka tidak berlaku mendahulukan bagian kanan. Contohnya apa? Apa contohnya? Antum wudu, telinga antum. Mana, kanan dulu, kiri dulu?
bareng, ya kan? Tidak kanan dulu kan? Nah, ini dua syaratnya. Mendahulukan anggota bagian yang kanan itu kalau bagian tubuh tersebut memiliki dua pasak. Yang kedua, hal itu pun ditetapkan oleh syariat. Kalau syariat tidak menetapkannya, maka tidak berlaku mendahulukan anggota bagian kanan. Contoh pada wajah, memiliki satu tubuh atau satu anggota saja wajah. Kemudian telinga, meskipun dia punya dua pasang telinga, akan tapi syariat tidak menetapkan untuk mendahulukan bagian kanan, maka tidak ditetapkan. Jadi langsung wudu, langsung telinga sekaligus berbarengan. Adapun kalau dua anggota tangan seperti tangan, kemudian kaki dan ini ditetapkan oleh syariat, maka ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu lebih dikedepankan. Seperti wudu, asalnya kanan, kaki kanan, tangan kanan, ghusl. Demikian pula ketika mandi. Maksudnya ketika antum guyurkan seluruh tubuh, jangan kanan dulu, kiri. Tidak. Tapi ketika dibersihkan maksudnya. Dibersihkan, maka yang mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Walubsi thawb, demikian pula ketika mengenakan baju, kemeja, maka dimasukkan tangan kanan terlebih dahulu. Wan na'al, demikian pula ketika menggunakan sandal, maka yang lebih didahulukan adalah kaki kanan terlebih dahulu. Wal khuf, demikian pula khuf. Khuf seperti sepatu apa? Boot. Iya. Sepatu yang menutupi mata kaki. Maka itu namanya khuf. Bentuknya bagaimana, bahannya terbuat dari apa. Kalau sesuatu menutupi sampai mata kakinya, maka itu adalah khuf namanya. Sepatu apapun. Dan yang semisal dengan khuf apa? Kaos kaki. Maka gunakan dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Wassarawil, demikian pula celana-celana kalian gunakan dengan kaki kanan terlebih dahulu. Wadukhulil masjid, dan ini penting. Ketika masuk ke dalam masjid, perhatikan. Jangan sampai kaki kiri lebih dahulu masuk ke dalam masjid. Khalafa sunnah, menyelisih sunnah. Menyelisih tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu alamat kecelakaan, alamat kebinasaan. Ketika seorang hamba, dia kehidupannya, ucapannya, perbuatannya ternyata bertolak belakang dengan perbuatan Nabi. Maka itu alamat kehinaan, bahkan alamat kebinasaan. Alamat kehinaan dikatakan karena Nabi mengatakan, ju'ila dhullu was-saghar liman khalafa amri. Hasanahul Albani rahimahullah. Dijadikan kerendahan dan juga kekerdilan bagi mereka orang-orang yang menyelisih perintahku. Nabi perintahkan kepada ikuti jalan A, ternyata kamu melakukan ucapan dan perbuatan yang keluar daripada jalan A, seperti B misalnya. Maka itu alamat kehinaan dan kekerdilan. Dan kenapa dikatakan kebinasaan? Karena Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw tusibahum adzabun alim." Hendaknya mereka berhati-hati dari menyelisih perintahnya. Nya di situ, sebagian para ulama mereka mengatakannya di situ Allah. Sebagian para ulama mengatakannya itu adalah Ar-Rasul, perintahnya Rasul. Dan ini dua penafsiran yang tepat. Rasul atau Allah dan Rasulnya. Maka akan menimpa pada diri-diri mereka fitnah. Dan akan menimpa pada diri-diri mereka azab yang sangat pedih. Fitnah dikatakan di zaman Imam Ahmad rahimahullah, huwa syirku, adalah kesyirikan. Karena bisa jadi seorang ketika dia menyimpang dari jalan Nabi, maka muncul suatu penyakit di dalam hati. Dan kalau sudah ada penyakit ternyata dia lebih cinta kepada penyakit tersebut, maka hendaknya hati-hati. Jangan sampai dia termasuk pada firman Allah, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka menyimpang dan mereka mencintai penyimpangan tersebut, kami tambah penyimpangannya. Bukan Allah obati. Akan tetapi justru Allah tambah dan semakin jauh daripada din, semakin jauh daripada tuntunan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulil masjid, demikian pula ketika masuk ke dalam masjid. Wasiwak, demikian pula ketika bersiwak, gosok gigi. Maka dimulai bagian yang sebelah kanan. Wal-iktihal, demikian pula ketika bercelak. Wat-taqlimil aghfar, demikian pula ketika kalian menggunting kuku kalian, maka gunakan. Masya Allah, diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana cara membersihkan? Maka muliakan anggota yang sebelah kanan. Bagian yang paling kanan. Mana bagian paling kanan? Kelingking. Diajarkan sampai jempol. Kalau kiri, mulai dari jempol paling kanan. Jempol dulu, telunjuk sampai ini. Masya Allah. Subhanallah, diajarkan. Sempurna Islam. Ya.
Sempurna agama kita. Sampai permasalahan celak, permasalahan gunting kuku diajarkan. Wa qasis syarib. Demikian pula ketika mencukur kumis. Kanan dulu. Baru sebelah kirinya. Wa natfil ibad. Demikian pula ketika mencabut bulu ketiak. Wa halqi ra's. Demikian pula ketika mencukur. Dan ini diingatkan. Ketika cukur misalnya ke salon. Masuk ke tukang cukur. Ingatkan. Pak, sebelah kanan dulu Pak. Kenapa? Sunnah. Ajarkan sunnah. Sebarkan berkah di mana-mana. Wassalam minas salah. Demikianlah disyariatkannya ketika seorang mengucapkan salam di dalam salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih diutamakan bagian yang kanan. Walakal wasyarat. Demikian pula bagian yang ketika dia makan, ketika dia minum, maka gunakan dengan tangan kanan kalian. Dan dianjurkan oleh mereka para ulama ketika mengambil, ketika menerima perkara-perkara yang baik, maka gunakan tangan kanan. Ada laut jauh, ambil dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini termasuk adab. Ketika mendapatkan sesuatu ini, dan itu sudah suatu kebaikan, maka ambil dengan tangan kanan juga, jangan tangan kiri. Baik itu makanan, baik itu minuman, maka selama itu adalah baik menurut syariat, maka termasuk adab yang diajarkan Islam, ambil dengan tangan kanan kalian sebagai bentuk pemuliaan. Wal musafahah, demikian pula ketika seorang musafahah berjabatan tangan. Wal istislam al hajaril aswad, demikian pula ketika melambaikan hajar aswad, ketika dia tidak sanggup menciumnya, maka dianjurkan untuk melambaikan tangannya dengan tangan kanan. Dan ini khusus hajar aswad. Adapun rukun Yamani dan rukun Syami maka tidak dilakukan. Adapun yang melakukan hal yang demikian disebabkan karena jahil, karena bodoh. Wal khuruj minal khala, dan ketika keluar daripada kamar mandi. Wal akhdhi wal afa, dan ketika mengambil dan ketika menerima maka dengan menggunakan tangan kanan. Akan tapi tentunya ada pengecualian. Kalau ada darurat seperti tangannya terluka tidak bisa digerakkan, makan dan minum, boleh dengan tangan kiri. Demikian pula berjabat tangan. Ketika dia tidak bisa menggerakkan tangan kanan sama sekali, maka dengan tangan kiri. Maka tersebut masih diberikan keringanan seperti makan dan minum. Dan anaknya masing-masing dari kita ketika memberikan nasihat, mendapati ada anak kecil atau saudara kita, tetangga kita menggunakan tangan kirinya untuk memakan, untuk meminum, maka hendaknya diperhatikan, dinasihati baik-baik dengan cara yang hikmah. Pernah ada suatu kejadian di Yaman, ada orang makan dengan tangan kiri. Ya akhi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan antum, dengan cara yang tidak bagus, dengan cara yang kurang pantas, mengucapkan dengan lantang kemudian dengan nada yang keras. Maka dengan tangan kanan, itu sunnah. Betul sunnah. Tapi cara penyampaianmu tidak nyunnah. Iya, keras sekali. Maka dia tetap menggunakan dengan tangan kirinya. Makan nasi. Akhirnya sekali dua kali diingatkan. Ya akhi, maka dengan tangan kananmu. Kul biyaminik. Demikian. Wa kul mimma yalik. Hada hadis. Marah dia. Tidak rahmah. Tidak hikmah. Apa yang terjadi? Akhirnya dipukul mejanya. Cegil. Kul biyaminik. Hada. Ternyata tangannya buntung. Malu kan? Subhanallah. Siapa yang malu? Ya menasihati malu. Afwan akhi, anda enggak tahu, anda enggak tahu. Makanya, hikmah. Jangan memalukan diri antum. Bisa jadi tangannya terluka, bisa jadi tangannya cacat seperti itu. Dan ternyata cacat itu disebabkan karena bom. Ikhwan ini mantan teroris. Walhamdulillah. Kenal salafin. Wa ghairi dzalik mimma huwa fi ma'na. Dan selain hal-hal yang sudah disebutkan, akan tapi maknanya sama sebagai bentuk pemuliaan. Wa yustahabbu taqdimil yasar fi diddi dzalik. Dan disenangi untuk lebih mengedepankan anggota tubuh yang paling kiri untuk melakukan hal-hal yang berbeda, yang bertolak belakang dengan perkara-perkara yang ada unsur kemuliaan di dalamnya. Seperti kal intikhat, seperti seorang yang membuang ingus, kotoran yang darah dari hidung dengan tangan kirinya. Wal busaq, ketika meludah
Dianjurkan dengan sebelah kiri diarahkan. Akan tetapi tentunya diperhatikan kalau sebelah kirinya adalah kiblat, maka hendaknya jangan dia meludah ke arah kiblat. Karena Syekh Nasir Albani menghasankan suatu hadis yang maknanya siapa yang meludah ke arah kiblat maka di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dirinya buta. Hati-hati. Jangan meludah ke arah kiblat. Maka ludah dengan sebelah kiri. Kalau memang terpaksa, tidak memungkinkan baginya untuk meludah, sementara sebelah kiri adalah kiblat, maka jaiz, boleh untuk meludah ke sebelah kanannya. Ani yasar, meludah dan membuang kotoran dari hidung, itu ke arah sebelah kiri. Dengan tangan kiri. Wadukhulul khala, masuk ke dalam khala, kamar mandi. Wal khuruj minal masjid, keluar daripada masjid. Wa khal'il khuf, melepaskan khuf. Kemudian jawrab, kaos kaki dan yang selainnya. Wa na'al, demikian pula sandal. Wa sarawil, demikian pula celana. Wa thawb, demikian pula baju. Melepaskan. Wal istinja wa fi'li mustaqdirat wa ashbahu dhalik. Atau ketika istinja, bahasa umumnya adalah cebok. Dan perbuatan-perbuatan yang di situ ada nilai yang menjijikkan, maka dilakukan dengan anggota tubuh yang bagian kiri, dengan tangan kiri. Akan tapi yang ada menjadi silang pendapat di sini, kalau menggunakan jam gimana? Kiri apa kanan? Kalau pakai jam kiri atau kanan? Kanan lebih nyunnah. Di kiri nggak apa-apa, nggak ada larangannya. Ada kisah yang menarik. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala pernah bertanya kepada para tulab. Dan ini dikabarkan oleh para mustafidin, para ustaz-ustaz kita yang belajar dengan Syekh Muqbil. Dan saya tidak dengar langsung, tapi dengar dari para mustafidin yang bercerita. Bermajlis dengan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil pernah bertanya, apakah ciri-ciri ahlus sunnah? Ciri-ciri salafi? Ada yang ngaji. Baik, na'am. Apa? Menggunakan jam dengan tangan kanan. Ciri-ciri salafi adalah menggunakan jam dengan tangan kanan. Apa kata Syekh Muqbil? Saya menggunakan jam dengan tangan kiri. Berarti saya itu bukan salafi. Baik, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Menggunakan jam di tangan kiri atau di tangan yang kanan, hadza amrun muwasa. Perkara yang luas, bebas. Terlebih lagi, dikarenakan seorang itu kalau menggunakan jam dengan tangan kanannya, di situ akan memudaratkan dirinya, memudaratkan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sentuhan-sentuhan jam, maka gunakan di tangan kiri. Karena tangan kanan itu lebih banyak beraktivitas, maka menulis dan seluruh perbuatan-perbuatan bisa dengan tangan kanannya. Maka kalau ditaruh dengan tangan kirinya, dan ini akan lebih kecil kemudaratannya, maka bagus ditaruh di tangan kirinya. Jadi perkara yang jaiz, tidak ada larangan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah isa ya. Sekarang ya, ada. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.